Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Detik berikutnya Huang Tian mendengar kata-kata Suyang, dia menghilang di tempat dan mengejarnya. Dan kamu, Zhao Peng, cepatlah pergi. Kamu telah menyusul, dan aku akan menyelamatkan istrimu 100%. Detik berikutnya, Zhao Peng juga menghilang di tempatnya. Suyang mengejar nafas yang ditinggalkan oleh orang-orang itu, mengejar perlahan. Di sudut terpencil laut Dongshan, ada sebuah pulau besar. Pulau tersebut dinamakan Haimodao, karena di atasnya terdapat sekte bernama Haimozong. Huang Tian dan Zhao Peng mengejar mereka sepanjang jalan, dan kemudian mereka sampai ke sekte setan laut. Kemudian, mereka menemukan bahwa situasinya tampaknya tidak tepat, dan puluhan pembudidaya di alam gua surgawi mengepung mereka dalam kelompok. HMPH, apa kalian baru saja gila? Ada apa, kalian tidak gila sekarang? Hanya seorang kultivator tahap gua surga meludahi tanah dengan kejam. Di depannya, ada juga seorang pembudidaya di tahap selanjutnya dalam gua. Dia memiliki rambut merah darah, mata putih, dan serangga seukuran beras merah meluap dari sudut matanya. Penampilan orang ini membuat orang ingin muntah setelah dilihat sekilas. Dia adalah master sekte dari si Demon Sect, Yeling Sui. Hehe, berani merebut apa yang menarik sekte setan laut kami, dan jangan melihat berapa banyak hati kamu. Suara Yeling yang berdarah dan serak, seolah-olah kucing itu telah menggaruk kaca dengan kuku yang tajam, membuat kulit kepala mati rasa dan sangat tidak nyaman. Zhao Peng menelan ludah, dan berbisik kepada Huang Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun Huang Tian juga panik, dia sangat tenang di permukaan, membual. Apa yang kamu takutkan, datang satu dan aku akan membunuh satu, datang dan aku akan membunuh satu pasang. Tapi ada lusinan dari mereka di sini. Zhao Peng berkata dengan pahit di sudut mulutnya. Tidak masalah jika dia sudah mati, tapi siapa yang akan menjaga pendamping tahu jika dia mati. Tiba-tiba, dia ingat bahwa Suyang juga mengikuti mereka, tetapi kecepatannya tidak secepat mereka. Saat ini, Zhao Peng menemukan niat jahat Suyang. Suyang sengaja berjalan perlahan di belakang, sebenarnya, dia dan Huang Tian berada di depan Guntur. Sekarang mereka telah berhasil masuk ke ladang ranjau, dan Suyang tentu saja tidak akan dengan bodohnya menciptakannya setelah menemukan ladang ranjau di depannya. Dia pasti menoleh dengan Dipsi Blue Heart dan pergi. Adapun murid Suyang yang malang, mulut Zhao Peng marah dengan senyum pahit. Bagi seorang kultivator di alam surga gua, seorang murid tingkat inti emas adalah seorang kentut. Zhao Peng membenci gatal pada akar giginya. Pada saat ini, Yeling Sui perlahan berjalan dan berkata, siapa yang memiliki Dipsi Blue Heart, serahkan padaku dengan jujur, aku bisa membuatmu mati sedikit lebih mudah, jika tidak, aku tidak keberatan membiarkanmu berubah menjadi abu di kolam cuci rambut sekte si demon milikku. Deep Ocean Blue Heart ada di tangan Suyang, bukan kita. Zhao Peng berkata. Yeling Sui bertanya dengan ragu, siapa Suyang dan di mana dia? Zhao Peng melihatnya dengan ekspresi kebencian, mengertakkan gigi dan berkata. Suyang ada di belakang, dia meminta kami untuk memberinya guntur di depan, dia bersembunyi di belakang, dan diperkirakan dia sudah melarikan diri sekarang. Kata-kata Zhao Peng juga ditegaskan oleh 4 kultivator hari gua. Sekte Master si Demon Sekte mendengar kata-kata itu, merenung sejenak, dan kemudian berkata. Kalau begitu, kalian berdua akan menunjukkan jalan dan menghibur Suyang. Jika kalian berdua tampil bagus, aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Zhao Peng kini terpesona oleh amarah. Dia dengan paranoid percaya bahwa Suyang telah memanfaatkannya dan membodohinya seperti orang bodoh. Jadi dia mengangguk tanpa ragu-ragu, dan berkata, oke, ikuti saya. Huang Tian ada di sampingnya, tetapi dia sangat ingin tenang, dan berkata dengan suara rendah. Teman kecil Zhao Peng, saya khawatir Anda memiliki kesalahpahaman. Saya percaya Xiao Yusu yang pasti orang yang jujur, bukan seperti yang Anda pikirkan. Meskipun Ling Qingshu dipegang erat oleh 2 pembudidaya di alam Dongtian, dia juga mendengar percakapan antara Zhao Peng dan Ye Ling Qingsui. Ling Qingshu menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat dan mengedipkan mata pada Zhao Peng. Tentu saja dia tahu bahwa leluhur tua Su tidak akan pernah meninggalkannya dan ingin Zhao Peng tenang. Sayangnya, Zhao Peng sama sekali tidak melihat Ling Qingshu. Oke, aku akan membawamu untuk menemukan Suyang.
Hati biru laut dalam ada di tangannya, kata Xiao Peng dengan marah. Pada saat ini, tanpa diduga, titik hitam muncul di cakrawala. Dari jauh ke dekat, perlahan-lahan memasuki kerumunan. Semua orang tercengang, mulut mereka sangat lebar sehingga mereka bisa bertelur. Semua orang mengira Su yang mengambil Deep Sea Blue Heart saya dan melarikan diri. Ini sangat melebihi harapan semua orang. Dan, yang lebih penting, apakah Su yang tidak terlihat oleh para pembudidaya di masa-masa gua? Kenapa dia terburu-buru dengan wajah tenang? Semua orang memusatkan pandangan mereka pada Su Yang, ingin melihat apa yang sedang dilakukan Su Yang. Ahem, aku ingin membuat semua orang menunggu lama. Batuk pelan datang, dan perahu roh yang compang-camping itu berhenti di samping Huang Tian. Su Yang dengan hati-hati mengebor kepala keluar dari perahu roh, lalu memandang Huang Tian dengan ekspresi menjilat, dan berkata, Huang Tian, tangkap aku tidak bisa terbang, akan sangat memalukan jika jatuh. Sudut mulut Huang Tian bergerak-gerak, dan dia mengangkat Su Yang dengan sangat kooperatif. Su Yang menginjak perahu roh, memegang Huang Tian dengan tangannya, dan berkata dengan ekspresi sedih. Sudah kubilang, tidak bisakah kita berbicara tentang dasar yang membumi, tidak bisakah aku terbang? Ye Lingsui memandang Su yang seperti harta karun hidup, sedikit mengernyit, dan bertanya kepada pembudidaya Dong Tianqi di sebelahnya. Dia adalah Su Yang. Itu benar. Para pembudidaya gua hari, menyentuh keringat dingin di dahi mereka, berkata. Apa kau bodoh? Bagaimana caramu mendapatkan Deep Sea Blue Heart untuknya? Ye Lingsui hampir mati tercekik ketika mendengar penegasan dari 4 penggarap gua surga. Keempat pembudidaya di ranah Dongtian juga merasa sangat tertekan bagaimana bisa Deep Sea Blue Heart membiarkan Su Yang mendapatkannya. Su Yang tidak perlu takut, kami tidak kalah dari Su Yang, itu adalah orang tua di sana. Kata keempat kultivator dari panggung Dongtian, sambil mengarahkan jari mereka ke Huang Tian. Ye Lingsui memandang Huang Tian, berjalan perlahan, dan berkata, apakah Huang Tian, menurutmu bagaimana cara mati? Meskipun Huang Tian merasa dia akan mengaku di tempat ini hari ini, dia tidak menunjukkan wajahnya sedikit pun. Orang tua itu telah mendengar ini berkali-kali, dan dia masih hidup, tetapi orang yang mengatakan kepadaku sudah mati. Aku tidak tahu apakah kamu akan menjadi yang berikutnya. Su yang tidak ingin mendengarkan mulut orang-orang ini, dia melihat sekeliling dan akhirnya melihat Ling Qingshu. Melihat Ling Qingshu dipegang oleh beberapa orang, dia tidak bisa menggerakkan seluruh tubuhnya, dan ekspresinya menyakitkan.